Ya, jatuh bangun sudah beliau rasakan. Besar rasanya True Life Empire akan makin besar lagi dengan besutan dari beliau selaku komisaris dari True Life Empire dan didampingi oleh rekannya Pak Handi selaku CEO dari True Life Empire. Saya minta semua untuk bangkit berdiri dan kita berikan semangat yang luar biasa untuk Mr. Tommy Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat semua. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Semangat pagi tetap. Pagi. Oke. Saya di atas ya. Paham tinggi. Saya rada sedikit berbeda sama dia. Nah, jadi saya butuh daya ungkit. Nah, daya ungkitnya panggung, gitu kan? Nah, sama kayak bisnis kita tuh juga daya ungkit sebenarnya untuk memaksimalkan income Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Oke, mungkin bagi yang belum kenal saya ya, karena kan kalau Pak Handi CEO, Pak Handi ini di depan, ya. Kalau saya dari awal udah bagi tugas lah sama dia. Saya ini lebih ngurus di belakang, dan saya memang nggak banyak touch member, gitu ya. Mungkin yang top leader saya kenal ya. Tapi kalau untuk member-member ya mungkin saya nggak banyak touch karena saya lebih jaga gawang lah istilahnya atau jaga fondasi. Kalau Pak Andi yang mendobrak dari sisi market. Nah makanya ya kalau telepon semua tuh waduh banyak sekali ke Pak Andi. Luar biasa. Saya sendiri pun menyaksikan ya sampai setengah 12 malam, jam 12 malam masih jawab telepon. Luar biasa ya. Ditepuk tangan dulu lah sama semangat CEO kita ini ya. Nah kalau saya memang rada jujur, rada males di telepon. Mungkin beberapa orang telepon telepon saya ya gitu ya. Karena saya pikir ya udahlah, kan kita bagi tugas sama Pak Handi gitu ya. Jadi Pak Handi yang di depan, saya lebih set up untuk jangka panjang. Seperti itu sih teman-teman semua ya. Saya panggil teman-teman aja ya, gitu ya. Oke, aku kenalkan sekali lagi mungkin bagi yang belum kenal. Nama saya Tommy Budi. Background saya itu hanya dua ya sebenarnya, insurance sama pebisnis. Pebisnis itu saya mulai dari tahun 2013. Sebelumnya itu dari 2007 itu saya di dunia insurance. Oke. Singkat cerita ya, mungkin bagi yang belum kenal saya ya pertama kali, jadi saya cerita sedikit background saya. Apa yang membuat saya hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Oke. Karena 2013 itu saya set up bisnis saya selama hampir 7 tahun, pelan-pelan meningkat ya, income dari kecil jatuh bangun segala rugi terus, tapi ya bersyukur saya di situ melatih mental berbisnis saya ya selama 7 tahun itu. Kalau ditanya sampai hari ini perusahaannya tutup ya tutup, saya tutup waktu itu ya. Karena satu alasan, 2020 itu kita sama-sama tahu ada COVID ya. Jadi waktu pas COVID itu sebenarnya bisnis saya lagi naik ya. Udah putaran tiap bulan juga udah eman ya, income saya juga waktu itu juga udah puluhan juta ya, untuk COVID ya, sama partner saya sebelumnya. Hanya ternyata COVID melanda. Ketika COVID melanda, mau nggak mau itu harus saya tutup karena banyak hutang yang tidak terbayar, sedangkan operasional juga jalan terus. Nah, tapi bersyukur sekali ya, saya mengenal namanya dunia networking. Jadi kalau teman-teman tanya saya kenal dunia networking, ya udah lama, tapi saya nggak pernah menjalankan. Gitu. Nah, di 2020 itu saya dihadapkan tidak punya pilihan menjalankan dunia networking atau dunia MLM lah, bahasa Pak Handi. Kalau Pak Handi kan di black darahnya udah MLM, saya enggak lah. Udah di tahun 2020 saya mengenal. Nah, hanya memang bersyukur saya punya seorang guru yang luar biasa sebelumnya, jadi saya banyak dididik. Terus dan akhirnya lumayan, income saya itu bisa mengalahkan
income waktu pas saya punya company. Jadi gini loh, saya set up company 7 tahun, itu dikalahkan dengan income networking saya dalam 2 tahun. Nah di situ saya mulai berpikir, oh networking ini hebat sekali ya, gitu ya. Nah jadi dari situ saya dalemin sampai akhirnya satu masa saya diajak sama Pak Handi untuk berbisnis bareng. Nah yang karena tadi saya udah biasa berbisnis ya, makanya sampai akhirnya saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua saat ini hanya sebagai membantu dari belakang, dari sisi bisnis ya. Kalau Pak Handi dari terobosan ya, dari marketing plan, promo, produk, seperti itu ya. Ya memang diskusi sama saya, tapi tetap beliau yang mengambil keputusan sebagai pemimpin tertinggi di company ini. Ya, saya lebih ngurus keuangan, saya lebih ngurus kesediaan barang, saya lebih lebih di belakang ngurus staff yang tadi itu ya, Nia, Endang, Nur, nah itu di bawah saya. Oke, segitu aja sekilas, lanjut aja, kita langsung ke materi. Tahan dikit ya, makan siangnya ya. Saya akan bahas nah ini jadi waktu saya awal sama Pak Handi, saya ini sebenarnya orang yang suka bermimpi, Bapak Ibu. Karena bagi saya semua kisah sukses, kisah-kisah besar, apapun itu pasti semua bermulai dari sebuah mimpi yang dijadikan visi, seperti itu ya. Dan inilah nanti saya akan membahas tentang grand design-nya PLD. Jadi saya sama Pak Handi setup itu hanya bukan sekedar menjual barang sebenarnya, gitu. Ya udah untuk awal-awal memang, apalagi tahun pertama saya nggak banyak intervensi, gitu. Nanti saya cerita lah tahun kedua ini udah mulai masuk ke ya, kita lihat tahapan-tahapannya. Yuk next. Oke. Nah, ya karena tadi ya saya suka bermimpi, itu sebenarnya saya bermula karena saya suka baca buku. Nah ini yang buku favorit saya, sebenarnya buku yang berubah hidup saya, seperti itu ya, Rich Dad Poor Dad